Pembelajaran kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 SD Negeri 1 Kalikondang dengan materi hari ini yaitu kisah keteladanan para nabi. Yang pertama kita akan berkisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenal dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Lalu peta konsepnya yang pertama yaitu materi kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita akan belajar atau berkisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang kedua, turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Lalu yang ketiga, keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Dan yang terakhir yang keempat, kisah hikmah dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Memasuki materi yang pertama yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam yaitu manusia pertama penghuni bumi. Jauh sebelum kita ada di dunia, Allah menciptakan makhluk dari tanah. Namanya Nabi Adam. Dia adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah memberi Nabi Adam ruh dan akal pikiran, juga memberikan tempat yang mulia bagi Nabi Adam yaitu di dalam surga. Lebih mulia dari malaikat dan iblis. Jadi Nabi Adam itu diciptakan memiliki akal pikiran dan ruh dan lebih mulia dari malaikat dan iblis. Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam, hanya malaikat yang mau bersujud kepada Nabi Adam. Lalu yang kedua, kisah turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga Nabi Adam memiliki teman di surga dan mendapatkan karunia yang banyak. Hai Adam, tinggallah kalian di surga ini dan makanlah apa saja yang kalian sukai, tetapi janganlah kalian memakan buah kuldi. Quran Surat Toha 120-127. Mengetahui Allah melarang Nabi Adam memakan buah kuldi, iblis menyusun siasat licik yang menyesatkan mereka. Iblis ingin Nabi Adam dan Bunda Hawa memakan buah kuldi agar Allah murka kepadanya. Aku akan tunjukkan buah yang membuat kalian kekal di surga, kata iblis merayu. Nabi Adam tidak percaya. Ia menolak dan mengusir iblis. Sungguh, pohon ini membuat kalian kekal di surga. Kalian akan seperti malaikat, kata iblis tidak menyerah. Nabi Adam tetap tidak percaya. Lalu ia berkata, janganlah engkau bujuk aku tidak mempercayaimu. Pendirian Nabi Adam dan Bunda Hawa sangat kuat. Iblis kehabisan akal untuk menyesatkan Nabi Adam dan Bunda Hawa. Lalu ia mendekati Nabi Adam lagi untuk mengucapkan kata terakhirnya, aku memang ingkar kepada Allah, tapi perkataanku ini benar, buah kuldi akan membuat kalian kekal di surga. Selanjutnya, iblis memang menolak. Iblis iri kepada Nabi Adam. Iblis menganggap dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api, sehingga Allah menghukum iblis dan menempatkannya di neraka selama-lamanya. Iblis mengajukan syarat kepada Allah agar diperbolehkan menggoda manusia. Ia akan menyesatkan manusia sebanyak yang ia bisa dan menjadikan manusia yang sesat sebagai temannya nanti di neraka. Allah pun mengizinkan keinginan iblis. Mulai saat itu iblis dan teman-temannya menjadi penggoda umat manusia. Jadi karena kemarahan iblis dan jahatnya iblis, maka iblis tetap berusaha mengganggu Nabi Adam. Melihat iblis yang pantang menyerah, Nabi Adam pun menjadi bimbang. Berkali-kali ia mempertimbangkan ucapan terakhir iblis. Lalu Bunda Hawa pun berucap,
Mungkin perkataan iblis ada benarnya. Nabi Adam pun bimbang. Iblis sangat senang karena berhasil menggoyahkan iman Nabi Adam dan Bunda Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Bunda Hawa memetik buah kuldi dan memakannya. Aurat mereka pun terbuka saat itu juga. Nabi Adam dan Bunda Hawa terkejut. Lalu mereka menutupi auratnya dengan dedaunan di surga. Iblis sangat senang rencananya berhasil. Allah pun murka karena Nabi Adam tidak menghiraukan larangan Allah. Nabi Adam dan Hawa pun malu dan menyesal telah tertipu oleh iblis. Mereka memohon maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, maafkanlah kekhilafan kami, ampunilah kami agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah tidak mengizinkan Nabi Adam dan Bunda Hawa untuk menetap di surga. Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, lalu mereka menjadi manusia pertama yang hidup di dunia. Jadi manusia yang pertama hidup di dunia atau di bumi yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Di manakah Nabi Adam dan Hawa bertemu? Jadi selama Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, Allah memisahkan mereka berdua. Adam dan Hawa terpisah di bumi selama 40 tahun. Akhirnya Allah SWT mempertemukan keduanya di sebuah tempat di bumi. Tempat itu kini disebut atau dikenal sebagai Padang Arafah dan Bukit Jabal Rahmah. Tempat itu kini dijadikan sebagai tempat wukuf bagi para jemaah haji. Kenapa Nabi Adam sakit perut? Ketika di bumi, Adam dan Hawa tinggal di dalam gua. Mereka membina kehidupan dan menjadi keluarga pertama yang hidup di bumi. Suatu hari Nabi Adam merasakan sakit perut. Badannya juga lemah tak bertenaga. Malaikat lalu memberitahu kalau sakit seperti itu karena lapar. Malaikat lalu mengajari Nabi Adam bercocok tanam gandum sampai mengolahnya menjadi makanan. Dulu ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, mereka tidak mengenal rasa lapar. Soalnya segala makanan dan minuman yang lezat-lezat sudah tersedia di surga, sedangkan di bumi mereka harus menyiapkan makanan dan minumannya sendiri. Yang ketiga, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi siapakah keturunan atau anak Nabi Adam dan Hawa? Setelah sekian lama hidup berdua di bumi, Allah SWT kemudian memberkahi keduanya keturunan yang banyak. Hawa melahirkan 20 pasang kembar putra-putri. Pasangan kembar pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, disusul Habil dan Labuda. Adam kemudian menikahkan mereka dengan bersilangan. Qabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Namun Qabil menolak menikah dengan Labuda karena Iklimah itu lebih cantik dibanding Labuda. Agar tidak terjadi perselisihan, Allah memberi petunjuk. Nabi Adam alaihissalam memerintahkan anaknya untuk berkurban kepada Allah. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak menentukan pilihannya. Habil berkurban dengan seekor kambing yang paling bagus dan paling disayanginya, sedangkan Qabil berkurban dengan sekarung gandum yang jelek. Allah SWT menerima kurban Habil dan ia berhak menentukan pilihannya. Akhirnya dari pernikahan tersebut lahirlah anak cucu keturunan Adam alaihissalam yang tersebar di bumi. Lalu kapan Nabi Adam wafat? Nabi Adam wafat pada usia 930 tahun. Setelah diciptakan Allah, Adam hidup sekitar tahun 3760 sampai 2830 sebelum Masehi. Tinggi Adam sekitar 27 meter. Sebelum wafat, Nabi Adam sempat menginginkan makan buah surga, namun sebelum sempat makan buah surga, beberapa malaikat yang membawa kain kafan, sekop dan cangkul sudah datang menemui Adam. Mereka diperintahkan Allah SWT untuk menjemput Nabi Adam ke surga. Hikmah kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Jadi bertobat adalah cara untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala perbuatan kesalahan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
Nabi Adam dan Hawa bertobat dan terus-menerus memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan sehingga Allah mengampuni dosa mereka. Tobatnya Nabi Adam dan Hawa disebut tobat nasuha. Jadi dari kisah tersebut, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertobat atau memohon ampunan kepada Allah atas segala perbuatan kesalahan yang telah kita lakukan. Sebagai anak yang beriman, sebaiknya dapat meneladani kisah Nabi Adam. Apabila melakukan kesalahan dan dosa, seharusnya segera bertobat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap kalian jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar dan kurangin bermainnya. Dan materi kisah keteladanan para nabi alaihissalam atau kisah Nabi Adam dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran kelima halaman 50-53. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah,
sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.